Bagaimana dengan orang yang beranggapan bahwa menjalani hidup yang baik adalah sebuah jaminan akan keselamatan? Wah, silakan Pendeta. Baik, cukup untuk selamat ya. Terima kasih. Mungkin kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan jaminan akan keselamatan. Keselamatan dari apa? Sebab kata keselamatan bisa digunakan untuk berbagai konteks, keselamatan kerja, keselamatan dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Dan saya percaya dalam acara tajam ini, tanya jawab Alkitab, malam acaranya, bila mana berbicara tentang keselamatan, kita berbicara tentang keselamatan dari dosa. Dan karena kita berbicara tentang keselamatan dari dosa, maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa selamat dari dosa-dosa kita, di mana Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa diselamatkan dari maut itu yang adalah upah dosa? Oke, apakah kita bisa diselamatkan dari maut yang adalah upah dosa itu dengan perbuatan baik kita? Coba kita telusuri balik sampai kepada zaman Adam dan Hawa. Apakah setelah mereka keluar dari Taman Eden dengan tidak ada korban, dengan tidak ada iman terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana keturunan dari perempuan itu yang akan mengalahkan setan, di mana Yesus akan mati di atas kayu salib. Apakah mereka begitu keluar dari Taman Eden, mereka katakan, oke, mulai sekarang kami akan berbuat baik, pasti kami akan selamat. Apakah demikian? Alkitab mengajarkan bukan demikian. Sebab Alkitab mengajarkan tentang keselamatan itu di dalam banyak sekali ayat, di mana contohnya Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kita hafalkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di situ kita tahu bahwa jalan selamat atau memperoleh hidup yang kekal adalah oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut Alkitab, itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Dan menurut ajaran Alkitab, Kisah pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain melalui siapa kita bisa mendapatkan keselamatan, hanyalah melalui Yesus Kristus. Dan ayat yang cukup terkenal yang ada di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 mengatakan sebagai berikut. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia siapa? Kasih karunia Allah. Apa itu bukti dari kasih karunia? Yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah pemberian Allah. Bagaimana kita bisa selamat? Kalau kita menerima kasih karunia itu dengan iman kita. Ayat 9 itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab dalam ayat ini bukan mengajarkan kita untuk tidak berbuat baik. Perbuatan baik sangat penting, tetapi perbuatan baik bukanlah jalan keselamatan. Perbuatan baik bukanlah jalan keselamatan, tapi perbuatan baik sangat erat hubungannya dengan keselamatan. Coba kita baca ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu bukan untuk selamat, tetapi selamat itu adalah untuk pekerjaan yang baik. Terima kasih.